guys, kembali lagi di obrolan remaja. Yeay, dan welcome to, selamat datang di episode keempat. Yeay, gak nyadar ya kita udah sampai episode 4. Akhirnya teman-teman ketemu sama gue. Oh my god, gue terharu. Oke, selamat datang di obrolan remaja, di mana kita ngobrol-ngobrol tentang keresahan-keresahan teman-teman semua yang mungkin akhir-akhir ini dirasakan. Jadi sebelumnya mungkin udah di host sama teman-teman gue, yaitu Gaby, Cindy, dan Cindy juga, tentang apa namanya kemarin, acne, tinggi badan, berat badan gitu kan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang salah satu insecurities yang gue pribadi pernah ngerasain juga, pernah mengalami sih lebih tepatnya ya. Walaupun itu pas kecil banget, tapi gue pernah mengalaminya. Dan mungkin teman-teman di luar sana ada yang pernah mengalaminya juga, atau mungkin akan mengalaminya, sudah melihat itu akan datang tantangannya. Dan di sini kita akan membahasnya bersama-sama nih. Nah, sebelum kita membahasnya nih, kita ngobrol-ngobrol bareng dikit. Kita akan perkenalan terlebih dahulu, karena seperti yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan terlebih dahulu sama gue. Perkenalkan, nama gue Valeri Rasinta. Bisa dipanggil Valeri atau Rasinta atau Vale aja juga nggak apa-apa. Gue dari mahasiswa Ilkom di UMN angkatan 2020, yang berarti gue sekarang semester 4 gitu teman-teman. Itu dia perkenalan singkat dari gue. Dan gue juga seperti kalian pernah mengalami insecurities seperti yang di episode sebelumnya. Dan juga di episode ini banyak banget insecurities gue ya, tapi gue yakin gue gak sendiri. Pasti teman-teman juga pernah merasakan banyak insecurities, kan keresahan orang beda-beda ya, dari perspektif mereka masing-masing. Jadi pastinya kita berusaha terbaik untuk mengangkat topik yang relevan dengan teman-teman, biar kita bisa menyadarkan kalau teman-teman gak sendirian di masalah ini. Jadi don't worry, we got you gitu jadinya. Nah, back to the topic, kita akan membahas tentang kalau kita lihat-lihat ke episode sebelumnya, mungkin kan kita ngeliatnya kayak ada tentang kayak itu fisik banget gak sih, kayak acne, terus ada tinggi badan, berat badan gitu-gitu kan. Nah, sekarang ini yang kita bahas ini tuh juga sebenarnya berkaitan dengan fisik, cuman kayak tidak terlihat gitu. Bingung kali ya, mungkin langsung gue spill aja sih. Jadi kita bahas tentang IQ atau intelligence quotients. Jadi mungkin teman-teman nggak familiar lah pasti dengan kata-kata IQ ini, karena IQ ini sebagian besar pernah dibahas lah ya di jenjang-jenjang sekolah, mulai dari SMP pasti udah dibahas sih. Kalau gue pribadi ngalaminnya pas SMP gitu jadinya. Nah, jadi IQ ini tuh walaupun suatu yang sesuatu tes yang harus dilalui gitu, tapi hasilnya tuh bisa bikin insecure juga guys. Jadi kayak merasa kayak kok saya bodoh sekali gitu. Nah, sebenarnya IQ ini tuh apa sih? Jadi kalau menurut dari sumber kita, itu dari Halodoc, intelligence quotient atau IQ ini tuh kemampuan seseorang untuk menalar, untuk mencari, menyelesaikan masalah, untuk berpikir tentang sesuatu masalahnya itu. Nah, biasanya masalahnya ini tuh tentang berkaitan dengan logika gitu, dan juga sering melibatkan sesuatu yang numerik, jadi kayak ngitung angka gitu, jadi logika ruangan gitu teman-teman. Jadi seperti itu kalau IQ. Definisinya sih seperti IQ itu katanya dibawa dari anak sejak lahir, jadi itu bisa dibilang kayak bakat alam gitu dibilangnya. Tapi walaupun bakat alam, bukan berarti IQ nggak bisa dikembangkan. Bisa IQ itu dikembangkan sesuai dengan anaknya ini atau orangnya ini tuh menjenjang tempuh pendidikannya tuh segimana. Jadi selama dia menjenjang tempuh pendidikan lingkungannya seperti itu, IQ-nya akan terpengaruh. Jadi apa ilmu yang dia dapatkan itu tuh bisa mengembangkan IQ-nya. Jadi itu lebih ke ilmunya gitu sih. Jadi bisa dibilang IQ ini tuh kayak tentang logic thinking sama pikiran angka-angka gitu. Jadi kayak how to think as logic as possible gitu. Jadi seperti itu definisi singkat tentang IQ menurut Halodoc yang kita dapatkan itu. Nah, IQ itu biasanya kita temuin di mana sih? Kalau IQ itu bisa ditemuin pas kita mau tes tentang tes masuk sesuatu gitu, atau apa, atau teman-teman mungkin mau daftar kuliah, atau mau daftar SMP atau SMA, atau mungkin mau daftar suatu program yang mengharuskan ada IQ. Itu biasanya
sering banget sih teman-teman itu ada. Kalau gue pribadi itu ngalaminnya pas SMP. Ya, SMP kelas 7 ya mungkin ya. Iya, kelas 7. Jadi waktu itu gue mau masuk ke program akselerasi, yang berarti gue cuma 2 tahun di SMP gitu. Jadi percepatan gitu loh. Jadi kayak cuma 2 tahun SMP-nya. Jadi itu program akselerasi tuh syarat masuknya itu harus tes IQ dulu, dan ada rata-rata IQ-nya harus berapa baru bisa masuk akselerasi, mungkin seperti itu kan ya. Nah waktu itu gue masih umur berapa tuh, 13 tahun 14 tahun ya, sekitar segitu mungkin ya. Nah di umur itu tuh gue kayak punya harapan yang banyak gitu kan ya, ini menurut pengalaman diri gue sendiri. Gue punya pengharapan yang banyak gitu, kayak oke, gue pasti bisa nih tes IQ gitu kan. Walaupun gue nggak tahu banget itu tes IQ itu tentang apa, tapi yang gue tahu itu bisa membuat gue menjadi akselerasi, ya gue harus berusaha keras. Tapi sekeras apapun gue udah ngerjain soal tes IQ-nya, ternyata hasil akhirnya IQ-nya gue tidak mencukupi untuk masuk kelas akselerasi. Apakah saya kecewa? Ya tentu saja gue kecewa banget dong. Kayak IQ gue segini tapi rata-ratanya kayak masih rada jauh gitu kan. Kok gue jadi minder sama temen gue. Ngomong-ngomong teman gue ada yang daftar akselerasi juga dan dia keterima sementara gue enggak. Ya bayangin lah betapa mindernya gue di umur 13 tahun itu. Jadi seperti itulah kalau pengalaman gue sendiri mindernya IQ. Tapi walaupun selain di luar akselerasi itu, gue masih dapet pertanyaan gitu loh, IQ lu berapa sih gitu di SMA. Nggak tahu kalau gue nggak tahu teman-teman gimana, tapi gue ngalamin itu di SMA, kayak ditanyain IQ lu berapa sih, kayak terlalu tidak nyaman gitu loh ditanyain IQ-nya berapa. Kayak emangnya kenapa? Kayak kenapa bertanya, tapi kalau nggak nanya juga dikira nggak sopan, jadi harus bagaimana gitu kan. Jadi mungkin dari situlah asal usul insecurities gue tentang IQ atau intelligence quotients gitu. Jadi teman-teman, jadi gue kayak mulai resah gitu, kayak apakah gue emang sangat bodoh sebagai anak sekolah gitu loh. Kok IQ-nya kalau IQ gue rendah, apakah gue berarti nggak bisa berpikir secara logika? Apakah gue nggak pintar angka-angka? Apakah gue masih sanggup sekolah? Pokoknya segala macam noise in my head. Jadi seperti itu kira-kira insecurities gue dimulai terhadap IQ gitu. That is until gue tahu bahwa ada hal lain namanya EQ. Jadi EQ kali ya Inggrisnya. Pakai EQ. Jadi kalau tadi pakai EQ intelligence, kalau yang ini emotional quotients. Jadi kayak emotion quotients gitu. Nah, kalau emotion quotients ini apa sih? Nah, kalau emotional quotients ini kayak lebih cara gimana seseorang itu tuh menanggapi perasaannya dia, gimana dia menghadapi suatu situasi dan harus mengkontrol perasaannya dia. Jadi lebih ke emosional gitu. Dan ini memicu orang-orang itu tuh lebih banyak empati biasanya, kayak empatinya jadi lebih tinggi gitu loh terhadap orang-orang. Jadi mungkin empati di sini tuh definisinya mungkin kayak lebih pengertian mungkin. Jadi kayak bisa berpikirnya tuh kayak secara kayak secara memahami orang-orang gitu loh, kenapa seperti itu. Jadi kayak gitu kira-kira kalau EQ itu. Nah, selain itu EQ ini juga bisa berkembang, tapi berkembangnya dia ini developnya ini bisa dibilang kayak character development gitu. Jadi emotional quotients ini berkembangnya dengan cara kita kayak berinteraksi dengan orang tuh, kita mempelajari banyak hal kan pastinya. Jadi bisa bilang tahap berkembang itu jauh lebih cepat dibandingkan sama intelligence quotient. Jadi intelligence quotient kan berkembangnya tergantung dengan jalur pendidikan yang diambil sama seseorang itu kan. Sementara emotional quotient itu berkembangnya itu selama kita berinteraksi sama orang-orang itu bisa berkembang, dan itu jauh lebih developing dibandingkan sama IQ tadi, intelligence quotient tadi. Nah, sebenarnya lebih penting IQ atau EQ kalau kayak gitu? Nah, ini dia part fun-nya. Jadi untuk teman-teman yang merasa insecure dengan IQ-nya yang rendah, jangan khawatir, karena faktanya EQ pakai itu juga dipandang teman-teman untuk karirnya, untuk pendidikan, dan juga dipandang ternyata. Walaupun di pendidikan mungkin belum terlalu terlihat ya waktu itu, untuk zaman-zaman gue belum terlihat, tapi
pas masuk ke karir itu tuh ternyata EQ tuh dipandang teman-teman, karena EQ tuh gimana kita bisa berada di teamwork yang sama gitu, yang dinamis, bisa mengerjakan project bersama dan dinamis tanpa ada hambatan apapun. Nah, karena orang-orang dengan EQ ini punya empati yang tinggi seperti yang gue bilang tadi, maka dia di teamwork bisa dinamis karena dia mau mengerti dengan orang lain. Nah, karena dia pengertian mau mengerti dengan orang lain. Sementara orang yang dengan IQ-nya mungkin terlalu tinggi dan sikapnya tidak baik, kadang dia tuh bersifat semaunya teman-teman, dan gak bisa mau bekerja dengan tim. Jadi seperti itu kira-kira. Ini bukan berarti semua yang IQ-nya tinggi tuh seperti itu ya. Hanya beberapa yang sifatnya ya mungkin tidak mau mendevelop diri sendiri, pasti ada yang seperti itu. Jadi bisa dibilang orang-orang di karir ini juga melihat EQ-nya juga cuman IQ-nya. Jadi keduanya tuh mesti gak seimbang juga, tapi kayak paling gak EQ-nya tuh tinggi lumayan tinggi gitu untuk dalam berkarirnya. Karena faktanya untuk pemimpin yang terbaik, bukan terbaik sih, calon pemimpin yang menurut mereka potensial itu yang EQ, karena calon pemimpin itu harus mendengarkan anak-anak buahnya pastinya. Dan calon yang cocok untuk itu yang pastinya memiliki empati dan mau mengerti opini anak buahnya, dan itu orang-orang dengan emotional quotient yang tinggi. Jadi di sini yang mau gue tegaskan adalah bukan berarti IQ lu tinggi itu lu orang yang buruk, bukan. Tapi bukan berarti hanya karena IQ lu rendah lu harus langsung minder dan gak mau mendevelop diri lu sendiri. Jangan salah, EQ juga ada guys. Ada satu hal yang namanya emotional quotient, dan itu bisa develop, dan itu sangat penting dibandingkan IQ gitu. Karena di mana-mana kalau manusia udah pintar dan lain-lain ya, kalau sifatnya buruk, nggak mau minta maaf mungkin, atau basic manner-nya nggak ada, pastinya orang-orang malas gitu berinteraksi dengan mereka. Jadi orang-orang lebih memilih yang sifatnya baik dan mau rajin tekun untuk mendevelop dirinya sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa insecure dengan IQ-nya yang rendah, yang merasa dirinya bodoh, tenang teman-teman, I got you. Karena kayak kita semua punya EQ, yang berarti kita harus melihat sifat kita juga. Jadi bukan berarti kepintaran itu semuanya teman-teman. Sifat manusiawi itu tetap dibutuhkan sama kita teman-teman. Jadi jangan sampai insecure lagi ya teman-teman dengan IQ-nya yang rendah. Karena gue pernah di fase itu dimana gue kayak merasa kayak gak worth it karena IQ gue rendah, atau kayak gimana ya, jadi kayak ngobrol sama orang itu bawaannya kayak takut salah gitu mengutarakan pendapat. Padahal ya justru kita kalau mengutarakan pendapat, kalau misalkan salah juga kan dapat masukan dari teman-teman kita, atau mungkin kita ngutarain pendapat mereka nggak setuju ya nggak apa-apa, kan kita semua masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kadang tuh hal-hal yang kayak gitu tuh bisa mempengaruhi pikiran kita teman-teman. Jadi kita harus berusaha maksimal untuk tetap berpikir positif dan tetap mendevelop diri kita sendiri. Jangan terpatok oleh satu hal kayak IQ ini, gara-gara rendah jadi merasa dirinya rendah, kayak cuman iya aja gitu. Tapi kita harus mikir juga, kita harus mikir buat kebaikan diri kita sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jangan ya insecure tentang IQ lagi teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin baru tes IQ, jangan insecure walaupun hasilnya tidak sesuai rata-rata atau mungkin di bawah gitu. Jangan insecure, tenang, ada EQ. Yang penting teman-teman harus mau mendengarkan orang lain dan juga tahu yang terbaik untuk teman-teman. Jadi semangat untuk teman-teman. Ya, IQ yang rendah bukan akhir dari segalanya. Semangat terus teman-teman. Dan itu dia at the end of our topic untuk obrolan remaja di episode 4 ini. Gue Valeria Sinta berterima kasih banget teman-teman mau stay tune di podcast ini. Stay tune juga untuk episode selanjutnya, masih banyak banget topik-topik seru yang akan kita bahas bareng teman-teman. And yeah, goodbye, see you later, see you. Kalau kalian bisa nebak gue muncul di episode mana, keren sih. Nanti gue muncul lagi. Bye bye.